Kursus pelatih Banser untuk semangat Banser Kebanggaan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangannya. Perkenalkan saya Juliet Zulu 04 Alpha Kilo Romeo. Saya dipanggil Rimon Usman. Saya kebetulan sebagai Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 04 Provinsi Riau, dan saya membawa jajaran pengurus daerah dari Provinsi Riau yang ahlinya dan memberikan materinya nanti Bapak Purwo Sucipto dan teman-teman yang lain. Tapi supaya ini lebih semangat ya, Rapi Jaya Jaya Jaya, Rapi Riau. Saya ingin lebih menggelegar supaya gedung kita ini menumbuhkan semangat kita di Banser ini bergelegar ya. Tapi saya mulai dari ke semua yang telah diucapkan, seperti semangat pagi, salam tangguh, dan salam dari Rapi. Siap? Supaya kita nggak ngantuk, karena nanti materinya nanti akan harus kita sampaikan. Karena sudah ada mulai, tapi nggak apa. Kita dengan cara gini kita semangat. Semangat pagi. Pagi. Kita semangat luar biasa. Salam tangguh. Rapi Jaya Jaya Jaya. Rapi Riau luar biasa. Alhamdulillah. Selanjutnya materi nanti akan disampaikan Bapak Purwo Sucipto. Berkaya-kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yendri BPBD Provinsi Riau, Ketua Rapi Daerah dan jajaran pengurus, baik dari pengurus daerah Riau dan dari beberapa wilayah, Kampar, Kuansing hadir di sini. Terima kasih partisipasi ikut serta menghadiri Diklatsus Bagana Banser Tanggap Bencana, dan kepada rekan-rekan peserta saya ucapkan selamat siang semuanya dan salam semangat kita. Sebelum kita berlanjut pada materi, tentunya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Purwo Sucipto SPD, call sign atau panggilan di organisasi itu Juliet Zulu 04 Papa Whiskey Romeo atau PW. Saya WK1, Wakil Ketua 1 Pemda Rapi 04 Riau, itu membidangi organisasi dan SDM, sumber daya manusia. Dan di sini juga hadir WK2 Pak Nur Hasan, ini beliau. Ini membidangi Satgas, Satuan Tugas Rapi. Ada 4 Satgas, Rapi Rider, dan segala macamnya. Juga mungkin siang nanti akan hadir WK3 yang membidangi perlengkapan hukum, penelitian dan pengembangan organisasi. Jadi kalau ada kita akan pelatihan-pelatihan seperti ini untuk perlengkapan WK3 dan biru-birunya, mungkin siang nanti kita aplikasikan di lapangan. Juga ada biru-biru lain yang juga hadir, termasuk pengurus Rapi Kampar, juga dari lokal Singinging juga hadir, dan semua itu juga anggota Banser. Teman-teman yang hadir ini Banser di wilayahnya masing-masing. Jadi sangat beruntung sekali kita bisa bersinergi karena ada keterkaitan. Perlunya pemancar komunikasi atau kita mempergunakan radio komunikasi ini ketika ada bencana. Kita ingat saat tsunami di Aceh 2004, kita ingat waktu gempa di Mentawai, kita ingat waktu Padang tersapu habis oleh gempa sehingga beberapa bangunan ambruk dan berapa korban kita tidak tahu saat itu. Dan di situ ada blank komunikasi, semua lumpuh seperti kita di tsunami. Kita hanya berharap kawan-kawan yang mempergunakan HT terus dibuat. Palingan provider lain itu nanti sejam 2 jam berikutnya baru mereka bisa mendirikan PTS darurat dari mobile-nya. Nah ini sudah
ada kejadian-kejadian tersebut. Namun demikian, yang paling utama ada tahapan untuk kita sebagai garda terdepan. Tentu yang pertama itu siapkan kesehatan diri kita. Bagaimana kalau kita kurang tidur, kita lapar, kita menolong orang. Nah, ini yang paling utama. Yang kedua, untuk pemberian bantuan komunikasi. Radio, siapkan radio minimal bertahan untuk 3 hari kalau kita turun ke lapangan. Kawan-kawan mungkin mayoritas punya HT ya, untuk koordinasi di lapangan. Persiapkan dari rumah stay. Ketika kita kan tak tahu di bencana, ketika kita ada instruksi dari komandan kita masing-masing, kita sudah ready radio kita untuk bertahan 3 hari. Kenapa kita tahukan 3 hari? Kita belum tahu dalam 3 hari itu kita bisa dapat bantuan dari yang lain. Nah, ini maksudnya itu. Yang ketiga, kita harus mengerti tentang perangkat kita itu tahan air atau tidak. Kalau tidak tahan air, kita antisipasi dari rumah. Tentu kita menggunakan plastik bag itu yang bisa dikunci. Kalau longsor bagaimana? Kalau banjir bandang bagaimana? Tentu kita bermain di air itu. Nah, ini selamatkan. Kenapa? Itu alat kita untuk menyambungkan apa-apa saja yang perlu untuk dikirim ke daerah bencana. Karena kita akan melakukan asesmen pertama. Asesmen itu pendataan. Berapa korban ini nanti masuk. Nah, kita harus kenali dulu apa yang kita bawa untuk bantuan komunikasi. Mungkin kawan-kawan Banser tidak akan semua nanti yang hobi di komunikasi itu. Tapi paling tidak secara umum mengerti tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan di diri kita masing-masing. Itu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya itu kita harus jaga jarak. Jaga jarak itu jangan pula sampai di luar radius jangkauan kita pada gandru kita. HT ini normalnya jangkauannya hanya 2 km tanpa halangan ya. Kalau kita berdiri di sini di lapangan, kawan di lapangan ujung sana di lapangan 2 kilo pada umumnya HT. Tapi kalau sudah di gedung, di balik kawan mungkin tidak sampai lagi. Nah, itu kita jaga. Tentu dandru kita nanti ada pula spesifikasi yang diharapkan ketika timnya ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan ketika jam-jam pertama itu terjadi bencana. Nah, ini. Jadi pahami dulu perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Jadi itu persiapan dari rumah. Standby radio komunikasi. Yang tadi persiapkan diri sehat walafiat, cukup tidur, cukup fisik kita. Karena kita akan menolong orang. Jangan kita di lapangan kita pula yang ditolong orang. Saya yakin karena Banser sudah terlatih untuk pertahanan diri tanpa ada makanan di alam liar. Itu besok. Nah, besok acaranya akan dites. Bagaimana bertahan hidup tanpa ada makanan. Nah, survival nanti acaranya. Itu besok siap-siap lah, besok nggak dikasih gorengan besok. Tadi mana diletakkan. Nah itu. Oke, next. Stop dulu. Ini jenis antena. Jadi antena yang akan kita pergunakan pada bantuan komunikasi saat bencana di sebelah kanan itu pada umumnya antena yang kita rakit untuk posko kita. Kita kan menempatkan posko itu pastilah berjarak dengan daerah yang bencana. Karena tidak ada pasokan kalau di daerah bencana. Sudah jelas itu komunikasi lumpuh, listrik padam, itu sudah jelas. Itu pola skema rakitannya. Mungkin rekan-rekan nanti pulang ke kabupaten kota bisa mempersiapkan ini salah satunya. Itu banyak dijual di toko-toko elektronik khusus radio komunikasi di Pekanbaru. Mungkin standby di Mako Banser kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk antena bergerak laksen yang pada umumnya dipakai oleh saudara-saudara kita di mobil. Apa perlunya kita tidak mungkin ke tempat bencana mobil ini kita manfaatkan untuk di
mungkin di Danrunya, di Ransel, karena dia jangkauan untuk anggota harus lebih luas dari anggotanya sendiri, walaupun kita menggunakan HT. Nanti siang kita coba peragakan perakitan ini. Oke, next. Nah, bahasa yang digunakan karena kita bersinergi dengan Rapi, tentu kita menggunakan 10 code atau kode 10. Nanti saudara-saudara bisa soft copy sama panitia pelaksana, akan kita tinggalkan 10 code ini. Wah, kalau begitu kami takkan hafal, Pak. Betul, kita juga yang sudah lama berkecimpung tidak hafal semua kode-kode, tapi pelan-pelan akan hafal yang sekiranya sering akan kita jumpai, seperti posisi, menanyakan posisi 10-20-nya di mana, kemudian hal-hal apa saja yang perlu, mohon bantuan, mohon karena frekuensi dikosongkan. Kita mengimbau kadang-kadang kawan-kawan kena kosong frekuensi, ngobrol, nanya yang sekiranya dalam kondisi normal oke saja, tapi ketika kondisi ada bencana, ini kita harus menghemat daya pancar. Makanya kita kalau di Bankom itu jangan mempergunakan power high. Power high itu kekuatan full, itu akan banyak menghabiskan baterai. Nanti ketika kita betul-betul mempergunakan radio, baterai habis, tidak nyambung berita. Akhirnya putuslah. Kita sendiri kadang-kadang terancam di lokasi banjir bandang atau longsor. Bagaimana kita mau menyelamatkan diri sendiri, apalagi orang lain yang kita selamatkan. Karena tadi kita menyia-nyiakan baterai yang stay di radio kita dengan ngobrol yang tidak penting, hanya say hello. Nah, ini perlu diperhatikan tahapan-tahapan ini ketika kita berada di benar-benar berada di lokasi bencana. Kenapa kita katakan demikian? Beberapa kawan-kawan kelemahan. Ini 10 code mungkin yang perlu sekali, seperti 10.2 mudah didengar, 10.4 dapat dipahami, 10.20 itu menanyakan posisi, kemudian 10.33 itu kondisi darurat. Nah, 10.50 kosongkan frekuensi, tidak ada yang ngomong, dengarkan instruksi dari komandonya. Nah, ini memahami 10 code. Yang lain kita menggunakan, kalau instansi itu menggunakan alfabet nasional ya Pak Yen ya, Ambon, Bandung, Charlie, sama dengan kepolisian. Kalau kita alfabet internasional, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot dan seterusnya. Dan kita punya 10 code. Jadi bagaimana Pak kami berbaur gini, ketika saudara-saudara Banser terhimpun dalam tanggap darurat itu di Rapi, silakan gunakan 10 code. Ketika nanti terhubung dengan BPBD, ada sana kode 11, kode Q, kode Z, ada panduannya. Oh, kami mana hafal tuh Pak? Tidak perlu dihafal. Ada lembaran itu di posko. Jadi kita kan dibagi nanti, ada pos komandonya, ada pos 1, 2, 3, ada yang mengasesmen ke lapangan kita itu berdasarkan pembagian dari pimpinan masing-masing. Nah, ini seperti 10.200 ini secara umum ya. Mungkin kalau kita di Bankom bencana yang perlu 10.700 tim SAR. Salah satunya ketika apa? Ketika kita tidak memadai peralatan, kita akan evakuasi. Nah, jangan salah kaprah, orang patah kita tidak tahu prosedur, kita tolong malah parah patahnya karena terimpit karena ada gempa. Tentu carilah yang sudah terlatih atau yang memang relawan bencana dari menguasai bidangnya masing-masing. Kita cukup memberitahu. Nah, itu salah satunya. Apalagi water rescue. Jangan-jangan nanti kita turun karena kita jiwa menolong itu sangat tinggi. Ketika ada orang hanyut kena banjir bandang, kita ikut, lupa, kita tidak pakai baju pelampung, kita tidak bisa berenang, udah selesai kan? Tidak sadar, memang begitu kita refleks, jiwa refleks kita itu sudah terbangun dari pelatihan-pelatihan dasar kita. Nah, ini yang harus diantisipasi kawan-kawan semuanya dalam kegiatan kemanusiaan ini.
Oke, next. Ini polanya komunikasi radio kondisi darurat. Stockholder kalau ada bencana itu adalah BNPB. Tunduk kita pada BNPB, kan gitu Pak Jana. Semua elemen kita yang di bagian komunikasi standar pelaporannya seperti ini. Jadi di sana itu ada tertulis siapa yang bertanggung jawab, tanggal berapa, jamnya jam berapa, siapa yang bertanggung jawab, dari operator mana, dari Banser. Jadi jelas didapat informasi itu dipertanggungjawabkan. Itu salah satu tupoksi kita nanti di bidang komunikasi dalam kawan. Kemudian lanjut. Ini contohnya. Kita asesmen kita sebelum kita buat laporan, kita harus data dulu di lokasi bencana itu berapa yang meninggal. Kalau tidak ada yang meninggal ya tentu strip, berapa orang yang hilang, berapa luka, mengungsi, menderita, kerusakan rumah. Pokoknya rumah penduduk itu ada berapa buah rumah, kemudian status kerusakannya itu apa, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat peribadatan, tidak hanya kita muslim tetapi non muslim juga akan kita data. Kemudian fasilitas umum lainnya statusnya apa, berat, sedang atau ringan. Kemudian kebutuhan yang mendesak itu apa? Lanjut. Nah, ini salah satu skemanya diagram posko bersama itu. Saudara lihat bahwasannya ketika ada bencana itu khusus untuk komunikasi di bawah SDPPI, Direktorat Jenderal SDPPI, sumber daya, perangkat pos dan informatika itu di bawah Kemenkominfo, karena frekuensi ini yang menguasai pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, teman-teman pun nanti secara pribadi mau masuk organisasi juga mendaftar ke SDPPI secara online. 1 menit selesai itu daftar. Dapat saudara-saudara itu panggilan nasionalnya, Juliet Zulunya itu dapat. Cuma harus diteruskan ke organisasi untuk mendapatkan NIA-nya, KTA, kartu tanda anggota. Nanti sepulang dari sini yang berminat ingin lebih mendalami agar kita dapat di bagian Banser ini, bagian bidang komunikasi, yang hobi bidang komunikasi kabupaten kota itu sudah ada pengurusnya, pengurus rapi. Silakan kontak kawan-kawan. Saya yakin kita ini hampir rata-rata punya HT kan. Nah, punya HT kita. Silakan legalkan keberadaan HT kita ini dan legalkan diri kita agar kita tidak ini lagi. Dan itu kan pengembangan diri, tidak ada salah itu. Tidak ada salah pengembangan diri kita. Jadi untuk Rapi Daerah Riau, ketika ada bencana, kawan-kawan Banser nanti ditugaskan turun kita buat posko bersama. Di mana kita itu? Nih di ring inilah kita. Frekuensi di 14143 500 MHz atau di 350. Kalau di HT itu HT sekarang sudah lengkap 143.500. Mungkin HT saudara-saudara juga demikian. Jadi ini serial bahkan nasional frekuensi tanggap darurat kebencanaan itu di 3. Kalau kita dari Rapi, partisipasi kita siap, kawan-kawan Banser juga turun, yang notabene sudah kita berikan wejangan tahapan bantuan komunikasi. Kita juga punya frekuensi cadangan lagi di radio pancar ulang atau kita sebut repeater. Kalau RPU itu begini saudara-saudara, kita cukup pakai HT mentransmit ke RPU atau ke repeater. Repeater itu mentransmitkan lagi semua dalam waktu yang sama. Makanya radio kita ketika kita transmit itu frekuensinya berbeda dengan frekuensi standby. Itu salah satunya, setiap RPU itu ada 2. Jadi HT ini jangkauannya lebih luas, bisa se-Riau. Tapi kalau dia direct, maksudnya direct itu langsung, kita bermain di 350 ini. Itu hanya 2 kilo maksimal dalam kondisi normal. Tapi ketika kita masuk ke RPU atau ke repeater, kita jangkauannya beratus kilometer sampai. Apalagi RPU kita akan kita linkkan. Ini ketua daerah sudah mempersiapkan untuk link serial. Jadi kawan-kawan Rohil nanti
bisa komunikasi sama kawan-kawan Banser yang ada di Tembilahan, yang di Rohil. Pakai apa? Pakai hati. Ini dipersiapkan oleh ketua daerah kita. Amin. Mudah-mudahan kita nanti makin maju terus, apalagi untuk ini kemanusiaan ya, mempermudahkan kita komunikasi. Tapi hal itu juga tidaklah kita tergantung pada repeater. Nah, kita kan tidak tahu bencana itu berada di area repeaternya, jangkauannya. Ketika repeaternya di sini Pelalawan, ada di Pangkalan Kerinci repeaternya. Kejadian tuh di Kuala di Kuala Kampar, di Bono itu tidak terjangkau, nggak bisa juga. Tetap kita pakai direct di frekuensi 350 tadi. Nah, mungkin stay posko baru main ke RPU. Ini ada namanya aplikasi TeamSpeak. Makanya kita putus-putus gitu. Karena kondisi normal kita sebenarnya belum dapat izin untuk menggunakan pihak ketiga, yaitu TeamSpeak. Itu saudara-saudara bisa download di internet. Saudara-saudara yang punya Android, yang punya paket, minta tolong ke Waka 2 ini ngesettingnya. Jadi mudah mendemokan. Itu kita bisa komunikasi HT dengan handphone. Saya ngomong HP sama handphone. Ini aplikasi. Tapi memang ini tidak menjadi andalan utama kita. Kenapa? Udah jelas kalau dalam bencana besar seperti gempa udah jelas kan? BTS itu lumpuh semua. Komunikasi kita internet itu punya informasi ketika kondisi setengah darurat, jaringan masih ada. Nah, ini dalam rangka untuk memudahkan, mengefisienkan kita memberikan bantuan khusus untuk komunikasi. Oke? Nah, ini nanti settingannya. Kalau sudah saudara-saudara, ini kita nanti akan coba. Ini seperti ini. Ini dari Android kita. Ini Android Pak Nur. Kita coba tadi on, bisa. Dan kita tembuskan tadi itu ke Rohil, tembuskan ke mana, Cak? Pelalawan, tembuskan ke Dumai, dan tembuskan Kuansing. Kita tes tadi di luar, bisa komunikasi. Kawan-kawan yang di Kuansing menggunakan radio di rumahnya, nah, kita di sini gunakan handphone. Kawan di Dumai gunakan station sambil bergerak, jadi bisa terhubung. Dan mereka tahu juga karena kawan-kawan mereka ada yang nanti malam mau digarap lagi kan sampai besok. Ini titipkan doa agar sukses, selamat, dan pulangnya sehat walafiat. Oke, baik. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jika nanti kelangsungannya kawan-kawan memang untuk melegalkan kepemilikan radio, silakan. Mau izin di Rapi dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan, calling saja kawan yang sesama anggota Banser. Kayak mana uruskan akulah untuk ngurus 1028, urus izinnya di kabupaten kota masing-masing. Sudah ada semua. Jadi ini untuk lebih menambah wawasan kita. Yang pertama, yang kedua lebih percaya diri. Kita sana sini bawa radio. Mau di siapa yang mau negur, frekuensi mana yang melarang kita, orang kita bisa pakai frekuensi sesuai dengan alokasi masing-masing. Kalau di Rapi itu 142 MHz sampai 143,6 MHz, 75 kanal frekuensi yang bisa kita gunakan. Rapi Riau luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Izin nanti, tadi ketua tadi, ini izin tambahan dari ketua. Terima kasih. Tambahan dari Pak Waka, Pak Wakim. Di lapangan ya, Pak sahabat. Seperti kita ketahui agenda kita nanti ini padat, ya, fisik. Karena nanti ada kombinasinya itu nanti dari PMI, kemudian dari Brimob, kemudian dari Rapi,
kemudian dari BPBD. Baik sahabat-sahabatku sekalian, silakan, masih ada waktu 10 menit. Yang dipertanyakan silakan singkat cepat padat, baik BPBD ataupun kepada sahabat-sahabat kita yang dari Rapi. Silakan. Dari Banser Desa Pasir Indah meminta proposal melalui pemerintahan desa yang diajukan ke perusahaan ataupun PU kecamatan itu sampai sekarang tidak direalisasi, Pak. Jadi adanya alat tersebut nanti saya sambung lidahkan sama Pak Kepala Desa di desa kami akan bekerja sama dan mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri kita, organisasi kita. Bagaimana pemerintah bisa mau membantu, kenal pun tidak gitu. Itu yang pertama, Pak. Ini saya juga meminta kepada kawan-kawan, kepada organisasi Banser juga bisa melakukan koordinasi di tingkat kabupaten kota. Ini kalau kami dengan Rapi ini sudah sering, Pak. Dengan Senkom juga sering, Pak. Senkom sudah ada anggota di 12 kabupaten kota. Mereka kita minta juga untuk silaturahmi kepada BPBD kabupaten. Jadi sehingga hubungan kita lebih dekat. Nah, itu dah. Jadi tak kenal maka tak sayang, Pak. Nah, jadi ini mungkin untuk kedepannya masukan kita. Ini silakan silaturahmi kepada BPBD bahwa di kabupaten itu sudah ada Banser terkait bencana. Karena bencana ini adalah urusan kita bersama, Pak. Jadi tidak hanya pemerintah saja, bukan hanya hebatnya pemerintah saja, tapi adalah hebatnya kita semua. Semakin banyak yang peduli akan hal ini, tentu ini akan semakin baik. Baik, karena ini sudah menunjukkan jam 12 lewat dan sudah azan, saya tutup untuk sesi ini. Dan mungkin